kawan-kawan, pagi ini kita ketemu lagi dengan lanjutan materi kita pada minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari sebagai lanjutan materi minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang organ pernapasan dan juga mekanisme pernapasan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang frekuensi pernapasan. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu kira-kira ukuran atau banyaknya gitulah kira-kira. Nah, frekuensi pernapasan pada manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya adalah faktor umur. Nah, orang yang sudah lanjut usia atau umurnya tinggi, maka frekuensi pernapasannya itu rendah. Nah, dan juga ada dipengaruhi selain umur tadi dipengaruhi oleh jenis kelamin. Artinya orang dewasa sama-sama dewasa tapi laki-laki dan perempuan, maka di sana frekuensi pernapasan pada kaum laki-laki itu lebih tinggi dibanding dengan kaum perempuan. Kenapa demikian? Karena aktivitas kaum laki-laki biasanya lebih banyak atau lebih kuat sehingga memerlukan energi lebih banyak. Sehingga dengan sistem demikian untuk metabolisme itu maka frekuensi pernapasannya lebih tinggi, sedangkan pada perempuan itu lebih rendah. Faktor ketiga adalah suhu. Suhu tubuh kita kalau dia tinggi maka frekuensi pernapasannya juga tinggi. Contohnya bagi seorang yang demam misalnya, maka itu pernapasannya, sirkulasinya itu lebih cepat. Dan ternyata faktor penyebabnya adalah demam tinggi tadi. Berikutnya adalah faktor posisi tubuh. Bagaimana yang maksud di sini? Posisi tubuh manusia kalau saat berdiri memerlukan frekuensi pernapasan lebih banyak atau lebih tinggi dibanding dengan posisi duduk, bahkan atau yang lebih rendah lagi adalah saat tidur. Kenapa demikian? Kalau kita misalnya duduk atau tidur, maka banyak yang menopang tubuh sehingga tidak memerlukan proses pernapasan. Nah, berikut terakhir faktor yang mempengaruhi adalah faktor yang kelima, yaitu faktor kegiatan. Nah, kalau kegiatan kita banyak, aktivitasnya cukup tinggi, maka proses pernapasan itu atau frekuensi pernapasan itu juga tinggi. Contoh, seorang yang berolahraga, maka sirkulasi daripada pernapasannya itu adalah lebih cepat, berarti frekuensi pertukaran itu antara oksigen dengan karbon dioksida itu cukup tinggi dibanding dengan orang yang sedang berrelaksasi atau beristirahat. Oke, anaknya Miss, sampai ini faktor itu jangan lupa ya supaya bisa diingat dan dicatat. Nah, sekarang kita masuk bagian yang keempat. Kalau yang ketiga tadi frekuensi pernapasan, yang keempat itu adalah volume pernapasan. Nah, volume pernapasan ini mempunyai bagian-bagian juga di dalam tubuh manusia tadi. Volume itu adalah isi. Jadi secara umum volume pernapasan manusia itu masih dibagi-bagi lagi. Satu dikenal dengan istilah volume tidal. Nah, apa maksudnya volume tidal? Volume tidal itu adalah udara yang dapat keluar masuk dalam tubuh atau ke paru dan keluar lagi karbon dioksidanya. Kalau kita bernapas secara normal itu rata-ratanya itu adalah sekitar 500 ml atau juga disebut dengan setengah liter. Nah, itu istilahnya tadi adalah volume tidal. Lalu ada lagi istilah yang kedua yang dikenal dengan volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi ini maksudnya setelah kita bernapas secara biasa mengeluarkan karbon dioksida, maka secara maksimal kita masih mampu secara maksimal mengeluarkan lagi udara yang ada di paru-paru itu
dengan takaran atau ukuran sebanyak 1.500 ml atau juga disebut dengan 1,5 liter. Nah, lalu ada istilah yang ketiga, yaitu istilah volume cadangan inspirasi. Itu kalau tadi ekspirasi yaitu mengeluarkan, sekarang kalau inspirasi yang masuk. Setelah kita menghirup udara secara biasa yang tadi rata-ratanya 500 liter, maka kita bisa memaksa kembali atau memaksimalkan kembali menghirup, memasukkan oksigen itu sekuat-kuatnya kita sebanyak 1.500 ml. Ini disebut dengan istilah volume cadangan udara inspirasi. Nah, istilah lain adalah volume residu. Itu volume residu itu artinya udara yang tinggal di dalam paru-paru itu setelah kita memaksa untuk keluarkan dia, dan masih ada tertinggal di sana sekitar 1.000 mililiter atau 1 liter. Nah, lalu istilah terakhir adalah kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru itu artinya, namanya pun total, kemampuan paru-paru kita itu menampung udara semaksimal mungkin atau volume maksimal udara yang ada di dalam paru-paru manusia itu sekitar 4.500 ml atau 4,5 liter. Nah, inilah mengenai volume pernapasan pada manusia. Miss anggap Anda sudah mengerti karena ini sudah jelas. Oke? Sekarang kita lanjutkan ke materi bagian B-nya, yaitu gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, kalau kita sehat, kita bisa bernapas dengan normal. Akan tetapi kalau ada gangguan, membuat terganggunya sirkulasi pernapasan, masuk udara dan pengeluarannya. Nah, gangguan itu sangat banyak macamnya. Nah, diantaranya di sini yang kita bahas, satu adalah gangguan dikarenakan oleh influenza. Nah, influenza itu adalah suatu jenis gangguan pernapasan yang biasanya disebabkan oleh virus. Nah, gejala influenza itu adalah pertama, hidungnya bisa tersumbat, bersin, kemudian pilek juga, dan mungkin bisa disertai dengan demam. Nah, itu disebut dengan influenza. Yang kedua adalah gangguan yang disebut dengan istilah tonsilitis. Umumnya tonsil itu yang berada dekat dengan tekak manusia. Tonsil itu biasanya berperan dalam tubuh kita untuk mencegah pemasukan kuman itu supaya jangan menyebar ke dalam tubuh. Jadi biasanya dia itu adalah menampung kuman tersebut dan kalau bisa untuk dimusnahkan. Tetapi kalau misalnya kondisi tubuh kurang sehat, maka terjadilah infeksi pada tonsil tadi yang disebut dengan tonsilitis. Nah, faktor penyebabnya juga adalah macam-macam, tapi secara umum selain virus, penyebab tonsilitis ini adalah secara umum bakteri yang bernama Streptococcus. Nah, gejalanya nanti sulit atau sakit menelan dan pernapasan juga terganggu, perasaan di dalam tenggorokan tidak baik. Nah, sehingga mungkin sudah terjadi pembengkakan di dalam tonsil. Oke, yang ketiga, selain tadi adalah influenza dan tonsilitis, maka faktor ketiga gangguan itu adalah disebut dengan istilah faringitis. Itu terjadi infeksi pada faring. Faring itu di mana ya? Dia terletak di belakang rongga hidung dan dekat dengan pangkal tenggorokan. Nah, di sana bisa juga terjadi infeksi dan itu juga dapat disebabkan oleh virus, boleh juga dengan virus corona, dan boleh juga disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Baik, sekarang kita masuk pada
istilah pneumonia. Pneumonia ini adalah suatu penyakit yang mana merusak atau disebabkan oleh virus atau juga bakteri yang diserangnya adalah bagian bronchiolus dan paru-paru. Apa itu bronchiolus? Bronchiolus itu adalah cabang bronkus yang sudah berada di dalam paru-paru kita. Ketika terjadi di sana infeksi itu, maka menimbulkan sirkulasi fungsi paru kita tidak normal atau tidak bisa memasukkan udara secara normal, sehingga terjadilah gejala-gejala seperti gangguan pernapasan lain, terjadi sesak napas. Nah, ini juga bisa disebabkan oleh Streptococcus tadi. Gangguan berikut yang ada pada saluran pernapasan itu adalah TBC. TBC disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan bakteri tuberkulosis. Bakteri ini menyerang daripada saluran pernapasan di bagian cabang yang disebut dengan cabang bronkus atau juga pada bagian bronchiolus. Nah, TBC ini bisa mengganggu daripada bagian fungsi paru, sehingga dia bisa menjadi rusak yang menimbulkan manusia itu memberi gejala demam, kemudian sesak napas, bahkan dapat sampai muntah darah. Oke, gangguan berikut adalah asma. Asma ini adalah sama dengan terjadinya sesak napas, cuman asma itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Kenapa demikian? Karena asma ini dapat timbul secara tiba karena pengaruh alergi. Alergi itu bisa dikarenakan oleh debu, kalau bisa juga dikarenakan oleh udara dingin, bisa juga disebabkan alergi dikarenakan oleh asap rokok dan sebagainya, sehingga menimbulkan adanya nanti senyawa kimia yang terbentuk dalam tubuh yang memicu penyempitan daripada saluran pernapasan, sehingga kalau sudah terjadi penyempitan tersebut, maka terjadilah sesak napas dan kemasukan udara. Nah, gangguan berikutnya adalah kanker paru. Hal ini kalau disebut kanker paru itu terjadi dikarenakan pertumbuhan sel-sel yang tidak diharapkan kehadirannya dalam tubuh, dan pertumbuhan itu tak terkendali di dalam jaringan paru-paru, sehingga bisa membuat paru-paru itu menjadi mungkin berlubang atau terluka atau menimbulkan gejala yang lebih parah lagi, yang sesak napas, demam, kemudian juga sering bisa memuntahkan darah. Nah, demikian anak Miss materi kita hari ini. Untuk lebih jelas tentang materi ini, Anda juga dapat baca di buku IPA, materi IPA kelas 8 semester 2. Itu coba dilihat nanti di halaman mulai 56 sampai dengan halaman 69. Oke? Nah, tolong setelah selesai kita hari ini mendengarkan video ini, maka saya harapkan Anda bisa mencatat materi yang penting. Kemudian saya kasih ada tugas soal-soal yang sudah saya terangkan di